الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat bertasalam terlalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, sebuah kabar bahagia datang dari salah satu negara adidaya, yakni negara Amerika Serikat. Pada tahun 2001 peristiwa 11 September yang lalu hingga tahun 2010 tercatat 1,6 juta warga Amerika Serikat masuk ke dalam agama Islam. Sahabat dakwah, Islam agama paling populer, paling dicari, padahal mereka sebelumnya tidak mengenal tentang agama dan ajaran Islam. Namun setelah peristiwa serangan 11 September tersebut, Islam diberitakan di berbagai media massa seperti media sosial, media cetak dan juga media elektronik, yang membuat penasaran warga Amerika Serikat dan kemudian mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam, dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jumlahnya bukan ratusan ribu orang, tapi jutaan orang Amerika Serikat telah masuk ke dalam agama Islam. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sebelum itu jangan lupa untuk share, like, and subscribe di Dakwah Harian TV. Sahabat dakwah, jutaan orang di Amerika Serikat masuk Islam setelah peristiwa 11 September. Serangan teror yang terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat disebut memiliki konsekuensi yang mengherankan. Pasalnya setelah peristiwa serangan tersebut, banyak orang Amerika yang pertama kali mengenal Islam dan justru memilih untuk masuk ke dalam agama Islam. Sahabat dakwah, menurut sensus agama non-pemerintahan Amerika Serikat antara tahun 2000 sampai tahun 2010, Muslim di Amerika Serikat tumbuh dari sekitar 1 juta menjadi 2,6 juta. Itu artinya dalam 10 tahun jumlah Muslim meningkat 1,6 juta. Sahabat dakwah, menurut Pew Research Center pada tahun 2017 jumlah Muslim di Amerika Serikat diperkirakan mencapai antara 4 sampai 5 juta jiwa. Sebagai perbandingan, orang Kristen membentuk sekitar 60% dari populasi, sementara 23% orang Amerika mengatakan mereka tidak berafiliasi dengan agama atau diidentifikasi sebagai ateis atau agnostis. Sahabat dakwah, saat pemilu Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu, CGNT mewawancarai aktivis Ohio dan delegasi Konvensi Nasional Demokratik Cynthia Song Ubaldo yang masuk Islam setelah peristiwa 11 September. Dalam wawancara itu, Ubaldo mengatakan dia tertarik pada Islam saat dia meneliti serangan teroris oleh ekstremis Muslim. Sahabat dakwah, ia pun mengatakan ketika dia belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip agama, dia menyadari bahwa itu ada kebalikan dari apa yang diyakini oleh para teroris yang berpartisipasi dalam serangan 11 September. Setelah menjadi mu'alaf, Ubaldo mengaku menghadapi beberapa contoh diskriminasi dan bahkan penyerangan karena kepercayaan dan pakaian yang ia kenakan di depan umum. Sahabat dakwah, hal itu sesuai dengan hasil survei oleh Pew Research Center pada tahun 2019 yang lalu, bahwa lebih dari setengah orang dewasa Amerika Serikat merasa bahwa Muslim banyak didiskriminasi, dan 82% mengatakan Muslim menghadapi beberapa diskriminasi di depan umum. Sahabat dakwah, dalam sebuah wawancara dengan New York Daily News, Asosiasi Profesor Ihsan Bagbi dari University of Kentucky mengatakan bahwa diskriminasi hanya membangun ketahanan di kalangan Muslim. Anda menjadi lebih kuat dengan perlawanan. Saya pikir atmosfer anti-Muslim di segmen tertentu dari ruangan publik sebenarnya telah membuat Muslim lebih religius. Sahabat dakwah, analisis data untuk sensus agama di Amerika Serikat Dale Jones juga mengatakan kepada Daily News bahwa penganiayaan terkadang baik untuk sebuah kelompok agama dalam mendapatkan lebih banyak lagi mu'alaf.
Namun ternyata memang banyak sekali jumlah mualaf di Amerika Serikat setelah serangan teroris tersebut dan setelah banyaknya diskriminasi kepada mereka. Sahabat dakwah, peningkatan diskriminasi dan serangan 11 September justru membuat komunitas muslim menjadi lebih kuat dan juga lebih religius. Karena Islam semakin populer diberitakan di berbagai media massa cetak maupun media elektronik. Apalagi banyak orang-orang barat yang belum atau tidak mengenal Islam sebelumnya. Pada akhirnya mereka mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam melalui media sosial. Dan pada akhirnya banyak orang di Amerika setelah mempelajari Islam justru tertarik dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tak heran jika saat ini Islam adalah satu-satunya agama yang paling tumbuh berkembang dengan pesat di negara-negara Eropa dan juga Amerika, khususnya di negara adidaya Amerika Serikat.